Semuanya memaparkan dengan baik dalam diskusi di channelnya Bang Roma, memenuhi undangan Bang Haji Roma, tetapi dari pihak Robitoh tidak memenuhi undangan itu. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf, Robitoh Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan. Nah, selama ini pihak Robitoh sudah berani mengeluarkan buku itu, buku yang mengabsahkan tiap-tiap individu yang mendapatkan buku itu sah sebagai cucu Nabi, dan sistem kelas sosial yang mereka bangun seolah-olah di atas masyarakat pribumi, ini kan sudah publik. Seharusnya ketika diundang untuk mempresentasikan atau memberikan pertanggungjawaban secara publik, harusnya dari pihak Robitoh itu tidak keberatan. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilmu nasab, bukan aneh jika ingin tahu tentang nasab, bisa ke Robitoh secara langsung, dan pihak Robitoh akan memberitahu. Itu namanya jalur hegemoni namanya. Seolah-olah Robitoh itu sudah dalam posisi. Jadi sebagai sebuah simpulan, ketidaksiapan pihak Robitoh memenuhi undangan Bang Haji Roma Irama itu bukan karena jaga gengsi, tapi juga ingin menutupi kedustaan. Kalau mereka tidak dusta, mereka harusnya mau diundang oleh Bang Haji Roma Irama. Barusan saja saya melihat tayangan Bang Haji Roma Irama mempublish surat balasan dari Robitoh, organisasi para habaib. Tentu sebelumnya sudah dimulai dari surat resmi Bang Haji terkait dengan niat baik Bang Haji mengundang pihak Robitoh untuk berdiskusi, berdialog, sekaligus niat baik Bang Roma memberikan ruang atau fasilitas sebagai sebuah kesempatan emas yang diberikan oleh Bang Roma kepada pihak Robitoh untuk mengkonfirmasikan diri, sekaligus mempertanggungjawabkan secara publik dalam konteks etik, bukan dalam konteks pengadilan. Karena pihak yang selama ini menggugat, bahkan membatalkan dalam perspektif riset terkait dengan nasab Ba'alwi, benar-benar tidak tersambung atau berintisab ila Nabi Mustafa Muhammad SAW, baik dari perspektif literatur maupun dari perspektif DNA serta filologi, juga kajian antropologi, sosiologi, serta dari perspektif data dari Dzurriyyah Wali Songo yang telah dalam tanda kutip dirugikan karena Wali Songo telah diba'alwikan, sementara data yang ada di para Dzurriyyah Wali Songo yang dipegang oleh beberapa kiai itu menunjukkan bahwa Wali Songo tidak melalui ba'alwi dalam konteks genealogi kenasabannya yang tersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dari hasil riset Kiai Umaduddin Osman, Dr. Sugeng dalam konteks DNA, kajian filologi dalam konteks yang telah dilakukan oleh Prof. Manahim Ali, sama sekali tidak tersambung. Ketiga-tiganya dari perspektif kolaboratif riset nasab telah diundang oleh Bang Haji Roma Irama. Ya, Imad juga telah mempresentasikan karya ilmiahnya, risetnya. Dr. Sugeng telah mempresentasikan hasil risetnya dari perspektif DNA. Juga Prof. Manahim Ali juga telah mempresentasikan hasil risetnya dari perspektif filologi. Yang ketiganya bisa menjadi satu sistem riset kolaboratif, sebenarnya sudah menunjukkan bahwa riset ini itu betul-betul memiliki kekuatan dalam konteks sistematika literatur review. Semuanya memaparkan dengan baik dalam diskusi di channelnya Bang Roma, memenuhi undangan Bang Haji Roma, tetapi dari pihak Robitoh tidak memenuhi undangan itu dan sudah memberikan surat balasan resmi yang isinya itu tidak bersedia untuk berdiskusi secara publik, dan menyarankan pihak Robitoh kepada Bang Roma, jika ingin tahu tentang nasab bisa ke Robitoh secara langsung, dan pihak Robitoh akan memberitahu. Itu namanya jalur hegemoni namanya. Seolah-olah Robitoh itu sudah dalam posisi final catatan-catatan mereka, sehingga
orang lain datang untuk studi komparatif, atau orang lain datang untuk belajar ngasuh kawero, orang lain datang untuk bagaimana mendapatkan pengetahuan dari Robitoh. Itu namanya jalur hegemoni, tidak jalur diskursus untuk mendapatkan suatu kejernihan duduk persoalan terkait dengan nasab yang sedang dipersoalkan, bahkan digugat atau bahkan sudah pada tingkat pembatalan dari perspektif riset. Sekali lagi, pembatalan dari perspektif riset, dan ini sangat kuat seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, harusnya pihak Robitoh itu mau hadir memenuhi undangan Bang Haji Roma Irama. Mengapa? Karena untuk mempertanggungjawabkan moral. Apakah ada nilai moral di sana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Robitoh? Iya, Robitoh itu adalah organisasi publik terkait dengan penanganan nasab atau terkait dengan kenasaban, dan bahkan pihak Robitoh sudah mengeluarkan buku resmi terkait dengan nama-nama dari jamaah Robitoh yang memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, ini nggak main-main. Secara nas itu memang wajib menghormati cucu Nabi, tetapi harus dilihat dulu wakaknya, realitasnya. Siapa yang menjadi cucu Nabi? Siapakah yang menjadi cucu Nabi? Itu harus dipahami dari perspektif ilmiah. Menghormati cucu Nabi wajib, itu nas. Tapi siapa yang menjadi cucunya itu kan historis, maka harus diteliti. Nah, selama ini pihak Robitoh sudah berani mengeluarkan buku itu, buku yang mengabsahkan tiap-tiap individu yang mendapatkan buku itu sah sebagai cucu Nabi, dan itu diceramahkan dari tempat ke tempat. Bahkan hampir pidato para habaib itu banyak yang menekankan dari perspektif kenasaban dan bagaimana glorifikasi para habaib dalam menceritakan leluhur mereka. Seolah-olah di sana ada suasana pemaksuman, ada suasana spesialisasi, ada satu doktrinasi yang memastikan mereka adalah cucu Nabi. Dan para bojol-bojol Habib ini juga dengan mengumbar atau pamer yang mereka publikasikan di beberapa sosial media kalau mereka itu cucu Nabi. Yang paling justru ekstrim, mereka dengan pola etika yang tidak mencerminkan etika yang baik, menampakkan arogansi, kesombongan, dan sikap perilaku yang betul-betul jauh dari panggang sebagai dzurriyyah Nabi, menampakkan sikap-sikap yang tidak mencerminkan ajaran Nabi, dengan menyebutkan nama-nama hewan di kebun binatang, dan merendahkan para kiai yang notabene sebagai warasatul anbiya, merendahkan organisasi NU yang notabene sebagai organisasi yang banyak menelurkan, mengawal keberadaan para ulama sebagai warasatul anbiya, mereka rendahkan. Ini kan luar biasa. Mereka sudah berani offside, sudah melampaui batas, dan sistem kelas sosial yang mereka bangun seolah-olah di atas masyarakat pribumi. Oh, ini kan sudah publik, sudah meluas. Seharusnya ketika diundang untuk mempresentasikan atau memberikan pertanggungjawaban secara publik, harusnya dari pihak Robitoh itu tidak keberatan. Tapi saya bisa memaklumi ketidaksiapan Robitoh ini sebenarnya bukan karena semata-mata jaga gengsi, tapi sebenarnya jaga kedustaan yang tersembunyi agar tidak terpublikasi. Kalau mereka tidak dusta terkait dengan kenasaban, kalau mereka tidak dusta, harusnya mereka mau memaparkan secara publik. Sebenarnya bisa saja dari kelompok Kiai Imad untuk mengajukan ini di pengadilan agar mereka mempertanggungjawabkan kenasaban mereka di pengadilan sebagai bukti kalau mereka itu tidak dusta. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan. Tetapi kelompok Kiai Ahmadiyah Islam ini kelihatannya tidak mungkin melakukan itu, karena kelompok Kiai Ahmadiyah Islam ini melakukan penelitian kenasaban itu bukan karena kebencian, tapi karena ingin meluruskan sejarah dengan niat baik,
dengan berbagai pendekatan untuk bisa mengklarifikasi, tetapi justru pihak Robitoh yang tertutup sampai detik ini juga secara resmi Robitoh belum menjawab terkait dengan 12 pertanyaan Kiai Imad. Tidak hanya di situ, pihak Kiai Imaduddin Utsman dengan penuh kesabaran memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kenasaban ini secara ilmiah dengan penuh perspektif akademik, dan juga sekalian meluruskan sejarah bangsa ini yang mencoba dibelokkan oleh pihak Pak Alwi terkait dengan sejarah leluhur bangsa ini yang banyak diba'alwikan. Ini sebuah kesabaran yang luar biasa, niat baik dari kelompok Kiai Imaduddin Utsman untuk menjadikan pihak Robitoh sebagai saudara, bukan orang lain, sehingga tidak perlu dimasukkan ke pengadilan, karena kelompok Kiai Imaduddin Utsman sadar betul bahwa kajian tentang nasab itu kajian yang sangat sepele, tapi harus dipublikasikan, karena kalau tidak dipublikasikan nanti akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan kedustaan atau kebohongan publik, atau bahkan itu bisa menjadi alat untuk kapitalisasi, sehingga yang sering kita dengar itu munculnya kapitalisasi nasab karena tidak diketahui tentang keberadaan nasab mereka. Kalau paling tidak setelah kelompok Kiai Imad ini mempublikasi duduk persoalan kenasaban mereka itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Nabi, paling tidak Kiai Imad dan kawan-kawan ini bisa meminimalisir sistem sosial yang selama ini telah mereka lakukan dengan pola-pola yang penuh kesombongan, arogansi, merugikan masyarakat bawah atas nama cucu Nabi. Setidaknya kerugian itu sudah dirasakan dari perspektif orang lain, yaitu sistem cinta buta para muhibbin yang tidak tahu atau tidak mau tahunya para muhibbin bahwa para habaib itu adalah tidak tersambung nasabnya ke Nabi Muhammad SAW. Itu secara tidak langsung mereka itu terbohongi oleh para habaib. Cinta buta para muhibbin adalah bentuk hasil kedustaan para habaib terkait dengan kenasaban ini, karena para muhibbin mencintai para habaib karena mereka dianggap benar-benar sebagai cucu Nabi. Meskipun para muhibbin ini mendengar dari Kiai Imad dan kawan-kawan, para muhibbin tetap lebih percaya sistem doktrinasi yang terus dilakukan oleh para habaib untuk menutupi kedustaan ini. Nah, maksud saya supaya tidak terlihat menutupi kedustaan, sebaiknya memang harus menerima undangan Bang Haji Roma Irama untuk mempublikasikan atau mempertanggungjawabkan keabsahan yang mereka anggap sah bahwa mereka sebagai cucu Nabi, dan sekaligus mengklarifikasi atau mematahkan riset Kiai Imad secara kolaboratif dengan disiplin keilmuan yang saya sebutkan tadi. Ini kesempatan emas. Jadi sebagai sebuah simpulan, ketidaksiapan pihak Robitoh memenuhi undangan Bang Haji Roma Irama itu bukan karena jaga gengsi, tapi juga ingin menutupi kedustaan. Kalau mereka tidak dusta, mereka harusnya mau diundang oleh Bang Haji Roma Irama.